Baik, sebelum memperkenalkan diri, saya buka dengan panganjali umat. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, nama budaya, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan, nama saya Iputu Arya Dharmayasa, SPD MBD. Saya salah satu dosen di program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun mata kuliah yang akan saya bawakan pada kali ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Jadi adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah Ekonomi Pendidikan itu adalah secara garis besar mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami permintaan penawaran pendidikan, dan di samping itu juga mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami terkait dengan pendidikan sebagai komoditi. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu berkontribusi dalam pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami terkait dengan nilai tambah pendidikan dan metode perhitungannya. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu pembentukan modal kemanusiaan, dan yang keenam, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami terkait dengan produksi pendidikan itu sendiri. Adapun deskripsi mata kuliah dari mata kuliah Ekonomi Pendidikan, yaitu Ekonomi Pendidikan itu sendiri merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana cara yang efektif dan efisien dalam proses pendidikan dan latihan. Secara khusus, Ekonomi Pendidikan mempelajari pengembangan pengetahuan, keterampilan, akal, karakter, terutama yang dilaksanakan melalui pendidikan secara formal. Dalam Ekonomi Pendidikan juga akan membahas terkait dengan masalah lain seperti pembayaran, pembelanjaan sekolah, dampak pembangunan lokasi sekolah, dampak pendidikan terhadap struktur okupasi dari angkatan kerja, rekrutmen, dan promosi personel pendidikan itu sendiri. Nah, paling tidak ada 6 pokok persoalan yang perlu dibahas dalam Ekonomi Pendidikan itu sendiri. Yang pertama terkait dengan identifikasi dan pengukuran nilai ekonomi dari pendidikan, bentuk dan nilai kontribusi seorang atau masyarakat terhadap pendidikan, alokasi optimal beragam sumber ekonomi dalam proses pendidikan, penanggung jawab biaya pendidikan baik di sini pemerintah atau swasta, dan besarnya tanggung jawab sebagian atau secara keseluruhan. Baik, demikianlah tadi pemaparan secara singkat terkait dengan materi Ekonomi Pendidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait materi-materi pokok yang akan dibahas di mata kuliah Ekonomi Pendidikan selama 1 semester ke depan. Nah, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada hakikat pendidikan, yang ketiga ada komponen sistem pendidikan, yang keempat konsep ekonomika pendidikan, yang kelima hubungan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi, yang keenam pendidikan sebagai sebuah komoditi, yang ketujuh human capital dan pertumbuhan ekonomi, yang kedelapan nilai tambah dari pendidikan itu sendiri, yang sembilan keuangan pendidikan, yang ke-10 pembiayaan pendidikan, yang 11 fungsi produksi pendidikan, yang 12 model transformasi input-output dari pendidikan itu sendiri, ke-13 dukungan sosial ekonomi, dan yang ke-14 itu adalah indikator keberhasilan dari pendidikan itu sendiri. Jadi itu merupakan materi yang akan diajarkan selama 1 semester ke depan, ada 14 kali pertemuan. 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Adapun di sini sistem pembelajaran yang biasanya dipakai di Universitas Pendidikan Ganesha itu melalui sistem e-learning. Jadi sistem ini merupakan salah satu pembelajaran elektronik yang dikembangkan oleh Undiksa itu sendiri. Dalam sistem e-learning di sini bisa untuk pemberian materi, pengumpulan tugas, dan lain sebagainya. Terkait dengan metode pembelajaran yang biasa saya pakai dalam perkuliahan, yaitu yang pertama ada metode ceramah. Jadi di sini saya menyampaikan terkait dengan materi-materi Ekonomi Pendidikan itu sendiri. Tentu saja di sini juga ada interaksi antara mahasiswa dan dosen itu sendiri. Terus selanjutnya ada project based learning. Jadi di sini kadang-kadang juga saya memberikan proyek kepada mahasiswa. Misalnya saya memberikan topik ke mahasiswa, mahasiswa mencari atau menemukan jawaban-jawaban sendiri. Selanjutnya
ada case method, yaitu saya memberikan permasalahan kepada mahasiswa. Tentu saja di sini terkait dengan permasalahan sehari-hari yang dihadapi oleh mahasiswa. Nah, setelah diberikan masalah, mahasiswa diharapkan mampu untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, yang terakhir yang sering juga digunakan adalah problem based learning. Jadi di sini memberikan permasalahan kepada mahasiswa. Nah, adapun penyampaian materi yang biasanya saya lakukan dalam memberikan perkuliahan, yaitu di sini saya menyiapkan materi sesuai dengan RPS berupa PowerPoint, slide presentation, bahan ajar dan lain sebagainya. Nah, biasanya saya membagi diri dengan mahasiswa. Jadi di sini 50% saya akan menjelaskan terkait dari pokok-pokok bahasan tersebut, dan secara 50% lagi saya akan memberikan proyek kepada mahasiswa untuk mahasiswa dikerjakan secara berkelompok dan nantinya akan dibahas oleh mahasiswa secara menggunakan dengan presentasi ke depan kelas, dan tentu saja akan ada diskusi juga antara yang presentasi dengan audien, dan tentu saja juga di sini saya sebagai seorang dosen juga harus menengahi kalau seandainya ada permasalahan-permasalahan dalam diskusi, adanya ketidakcocokan dalam berdiskusi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dari sisi penilaian. Nah, dari sisi penilaian, di sini biasanya di akhir sesi biasanya saya memberikan post-test kepada mahasiswa terkait dengan apa yang sudah kita bahas selama satu pertemuan. Jadi di akhir saya biasanya memberikan post-test kepada mahasiswa dan langsung bisa dilihat hasilnya oleh mahasiswa. Dan untuk penilaian secara global saya mengikuti buku panduan akademik dari Universitas Pendidikan Ganesha, yaitu 20% dari nilai sikap, 40% saya ambil dari nilai tugas, 15% saya ambil dari nilai UTS, dan 25% saya ambil dari nilai UAS. Baiklah, mari kita langsung beranjak ke pembelajaran di kelas. Selamat pagi adik semuanya. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Oke. Ada yang nggak adik? Ada, Pak, satu orang. Siapa? Shirley Tikarini. Shirley. Iya. Kemana Shirley? Itu di SPEN, Pak. Dispen. Iya. Kegiatan apa? Kegiatan diskusi aspiratif. Oh. Coba itu satu orang ya? Iya. Oke, ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, ya. Jadi sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita mulai dengan penganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam harmoni. Salam harmoni. Ya, sebelum kita mulai, mari kita memanjatkan doa terlebih dahulu. Berdoa akan saya pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, ya. Jadi kita akan lanjut pembelajaran kita minggu lalu. Kita akan masuk ke topik bahasan terkait dengan hubungan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi apa sih sebenarnya hubungannya pendidikan antara dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri? Kan mata kuliah kita ekonomi pendidikan, ya program studi kita pendidikan ekonomi. Jadi mata kuliah itu ekonomi pendidikan. Jadi sekarang itu materinya hubungan antara pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, oke, perkenalkan saya Putu Arenda Mayasa untuk pengampu mata kuliah ini. Dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi ini itu adalah yang pertama dapat mendefinisikan apa sih sebenarnya arti dari pendidikan itu sendiri. Yang kedua, kita dapat mendefinisikan apa sebenarnya definisi dari pembangunan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah kita dapat memahami arti penting antara pendidikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ya. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah yang pertama terkait dengan pendidikan, apa itu pendidikan dan lain sebagainya. Terus selanjutnya pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya itu pengaruh pendidikan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Jadi apakah ada sih sebenarnya pengaruh antara pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi, dan apa pengaruhnya? Nanti kita akan pelajari di materi yang ketiga. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya ada gambar di sini. Mudah-mudahan nanti bisa lihat ya. Bisa lihat nggak gambarnya? Bisa. Oke, sebelum kita mulai materi, saya ingin lihat dulu pengetahuan adik-adik. Kan kalau misalnya dengan kata pendidikan, kalian udah nggak asing lagi kan? Dengan kata pendidikan, kalau pertumbuhan ekonomi juga kalian udah nggak asing lagi dengan kata itu kan? Nah, di sini saya ada gambar. Ini gambar apa yang pertama? Pertambangan. Pertambangan itu terkait dengan sumber daya SDM. alam. Ya. Alam ya. Kalau yang bawahnya pendidikan terkait dengan sumber daya manusia. Nah, terus yang terakhir ada gambar pengangguran. Need work, butuh pekerjaan. Jadi setelah kalian tamat kan otomatis nanti kalian akan cari pekerjaan. Nah, saya ingin tahu pemahaman adik-adik kalau misalnya dari persepsi adik-adik di sini, apa sih sebenarnya hubungan antara ketiga gambar itu? Ya, mungkin kalian bisa discuss dua orang di masing-masing meja. Silahkan kalian discuss barang 1 atau 2 menit. Ya, silahkan kalian discuss. Nanti setelah diskusi, kalau ada yang ingin mengajukan pendapatnya, silahkan. Ya, silahkan kalian discuss dulu terkait dengan gambar ini. Ya. Oke, gimana? Semuanya udah selesai diskusinya? Sudah. Oke, karena semuanya udah selesai diskusi, sekarang giliran dari adik-adik untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan gambar yang sudah ditunjukkan di depan. Oke, sebelum saya tunjuk, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, 2 orang aja ya, cowok cewek biar adil. Mungkin Gita sama Oka, ya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Arya dan teman-teman sekalian. Di sini dari ketiga gambar itu saya lihat menurut pendapat saya dan teman saya tadi habis diskusi, itu hubungan ketiganya itu sangatlah berkaitan. Di mana di sini pertambangan itu saya kaitkan itu sebagai sektor kerja atau SDA, di mana itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, berhubung kita membahas pertumbuhan ekonomi itu terjadi dan dari akibat faktor pendidikan dan pengangguran, di mana pendidikan membuat orang atau tenaga kerja itu untuk menjadi orang yang berkualitas, di mana semakin tinggi pendidikan, orang akan mempunyai kualitas yang lebih tinggi juga, di mana tenaga kerja yang berkualitas juga. Nah, di sisi lain itu juga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Mengapa saya katakan demikian? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, bahwa pendidikan itu merupakan faktor atau indikator utama untuk mendapatkan pekerjaan, di mana semakin tinggi pendidikan itu di suatu daerah, maka peningkatan kualitas SDM-nya juga pasti meningkat, sehingga peluang kerja kita semakin lebih luas atau berpeluang. Baik, segitu saja Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini menurut pendapat saya dari 3 bagian tersebut adalah yang pertama ada sektor SDA atau sumber daya alamnya, yang kedua ada sumber daya manusianya, dan yang ketiga ada faktor penganggurannya. Nah, menurut saya faktor ketiga ini yang berperan penting adalah faktor SDA atau faktor pendidikannya, di mana kalau manusia diarahkan untuk menjamin atau meningkatkan kualitas diri untuk kompetensi dalam pengelolaan sumber daya alamnya, maka sumber daya alamnya akan terus-menerus akan bisa digunakan, dan juga tingkat pengangguran yang akan semakin kecil atau menekan tingkat pengangguran mungkin tidak ada sama sekali. Maka dari itu sistem pendidikan sangat penting untuk dikembangkan oleh sumber daya manusianya agar tidak terjadi peningkatan sistem penganggurannya. Sekian dari saya, terima kasih.
Ya, oke, terima kasih tadi atas pendapatnya Gita sama Oka ya. Terima kasih. Jadi benar sekali, beli tepuk tangan dulu buat Gita. Terima kasih. Ya. Oke, jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Gita sama Oka tadi. Jadi kan secara garis besar itu pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh dua hal sebenarnya ya. Ada yang namanya SDA. SDA itu apa? Sumber daya alam. Yang lagi satu ada SDM. Sumber daya manusia, kan? Pendidikan ada di sini kan? Makanya itu saya buat gambarnya itu terkait dengan pendidikan. Enggak yang sebelah sini kan? SDM-nya itu. Oke, baru terakhir terkait dengan pekerjaan. Saya sengaja di sana ngambil gambar pengangguran biar kalian apa sih sebenarnya arti pengangguran itu kaitannya dengan apa namanya SDA sama pendidikan itu. Jadi sebenarnya seperti apa yang dikatakan Gita sama Oka tadi, jadi pertumbuhan ekonomi itu memang sangat dipengaruhi oleh yang namanya pendidikan. Kenapa gitu? Karena dalam pendidikan lah kita meningkatkan yang namanya sumber daya manusia kan, human capital, modal manusia itu. Di sana kita akan meningkatkan melalui dunia pendidikan. Nah, untuk apa sih kita harus belajar? Untuk apa sih kita harus meningkatkan SDM itu? Tentu saja untuk mengolah yang namanya SDA ini. Sumber daya alam, kita ketahui di Indonesia sangat melimpah sekali sumber daya alam yang kita miliki, tapi kita belum secara maksimal bisa mengolah hal tersebut. Itu disebabkan mungkin SDM-nya belum siap dan lain sebagainya. Kalau seandainya SDM-nya siap, berarti mengolah sumber daya alam itu sudah tidak menjadi hal yang susah lagi. Otomatis dengan semakin banyak kita bisa mengolah sumber daya alam, maka akan semakin banyaklah masyarakat yang mendapatkan pekerjaan. Dengan semuanya bekerja, berarti otomatis pendapatan per kapita itu akan naik juga. Nah, ketika pendapatan per kapita kalian naik, otomatis itu pertumbuhan ekonomi itu akan naik juga. Jadi itu kaitannya dengan gambar tadi, SDA, SDM, sama pekerjaan. Oke, kita sekarang masuk ke materi terkait hubungan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, yang perlu kalian ketahui, pendidikan itu apa sih sebenarnya? Nah, seperti yang ada di slide ini, pendidikan itu adalah mengembangkan pembelajaran pengetahuan kalian, mengembangkan keterampilan kalian, dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan kalian menjadi hal-hal yang lebih baik. Jadi itulah pendidikan itu sendiri. Oke, kalau kita berbicara mengenai pendidikan yang ada di Indonesia, nah itu sekarang ada wajib belajar berapa tahun? 12 apa 9? 12 ya. Kok dulu 9 ya? Dulu 9, sekarang dicanangkan udah 12 tahun. SD berapa tahun? 6. SMP? 3. SMA? 3. Total? Oke, 12 tahun kan. Jadi paling enggak kalian menempuh pendidikan selama 12 tahun sampai kalian tamat SMA. Kalau sekarang nyari kerja kan sedikit susah kan? Sedikit susah nyari kerja. Yang tamat S1 pun kelimpungan sekarang mencari kerja. Apalagi yang hanya tamatan SMA. Nah, di samping itu juga yang memegang peranan penting sebenarnya dalam pendidikan di Indonesia itu adalah siapa? Government, pemerintah. Karena kenapa? Karena pemerintah yang membuat regulasi terkait dengan pendidikan dan lain. Kan kalau misalnya dulu pemerintah mengeluarkan aturan 9 tahun, 12 tahun dan lain sebagainya. Di samping itu juga di sana akan ditentukan kalau ada perubahan kurikulum itu kan dari pemerintah juga. Walaupun nanti yang menyesuaikan kita di perguruan tinggi. Jadi pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya untuk memeratakan pendidikan, bagaimana caranya untuk mentransfer guru yang ada di kota ke desa dan lain sebagainya untuk memeratakan pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau dulu itu kan sempat dibilang itu pendidikan belum merata, tapi sekarang sudah mulai digenjot agar pendidikan di Indonesia itu mulai merata. Nah, terus selanjutnya tujuan dari pendidikan itu sendiri. Apa sih sebenarnya? Kalian kesini tujuannya apa? Belajar. Lagi? Cari ilmu. Lagi? Pengalaman. Lagi? Pengembangan karakter. Oke. Kalau di sini itu adalah sebenarnya tujuan pendidikan itu adalah mencerdaskan dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kalian. Ya, oke. Terus selanjutnya fungsi pendidikan. Di sini ada 4 fungsi pendidikan. Yang pertama itu membangun minat dan bakat seorang
untuk kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat. Kenapa saya bilang kepuasan pribadi? Karena yang menempuh kalian sendiri. Yang tahu minat kalian berkembang itu kalian sendiri. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan kalian. Dan untuk apa? Untuk masyarakat secara umum. Jadi seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan demokrasi. Jadi untuk menanamkan keterampilan, kan kalian hidup di dunia sosial itu pasti harus berdemokrasi kan. Nggak mungkin kalian memaksakan kehendak kalian. Ada nggak seorang yang nggak bisa dikritik? Ada. Nah di sini kalian belajar bisa menerima saran, bisa menerima kritik, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya, pendidikan itu juga bisa membantu yang namanya pelestarian budaya. Terus yang terakhir itu menjadi sumber-sumber inovasi. Dengan kalian mendapat pendidikan, menempuh pendidikan, otomatis kalian akan open-minded. Oke, itu kurang lebih basically terkait dengan pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke hubungannya pendidikan antara pertumbuhan ekonomi, kita bahas dulu pertumbuhan ekonomi itu apa sih sebenarnya? Nah, pertumbuhan ekonomi itu adalah sebuah proses perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara yang berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Oke, ini ada beberapa ciri terkait dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Yang pertama, adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita itu sangat cepat sekali. Jadi pendapatan per kapita itu tumbuhnya cepat ya. Itu salah satu tanda adanya pertumbuhan ekonomi yang baik. Terus selanjutnya adanya perkembangan produktivitas. Tahu produktivitas kan? Berkembangnya kegiatan-kegiatan, hasil-hasil, misalnya kalian punya usaha kan, produksi kalian meningkat dan lain sebagainya. Kenapa kok meningkat produksi? Otomatis karena permintaannya meningkat juga kan. Kenapa kok permintaan meningkat? Otomatis karena pendapatan per kapita itu meningkat, daya belinya jadi meningkat juga. Makanya permintaan itu akan meningkat. Oke, terus selanjutnya pertumbuhan tingkat struktural yang sangat melesat sekali. Dan ini yang keempat, tingkat urbanisasi. Tahu urbanisasi? Perpindahan penduduk. Ya, perpindahan penduduk yang tinggi. Terus selanjutnya terjadinya arus barang, modal, dan manusia. Arus barang itu adanya pertukaran. Misalnya kayak saya dari Gianyar, ngajarnya di Singaraja. Mungkin yang dari Singaraja kerjanya ke Gianyar atau ke Denpasar dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adanya ekspansi pada negara maju. Tahu ekspansi kan? Mulai masuk ke negara maju. Mungkin produk-produk kalian itu mulai masuk ke negara-negara maju. Otomatis ketika produk yang kalian hasilkan itu diterima oleh negara maju, otomatis daya belinya itu pasti akan meningkat. Dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, ini seperti yang dijelaskan tadi, ada dua faktor secara garis besar yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Yang pertama harus adanya SDA. Tapi bisa nggak ketika sebuah negara nggak ada SDA, perekonomiannya meningkat? Ada, misalnya Singapura, Jepang kan, dia beli sumber daya kan, dia beli yang mentah terus dia mengolah. Itu karena kenapa? Karena SDM-nya bagus. SDM-nya bagus, dia beli mentah, diolah oleh SDM yang berkualitas. Tapi kalau kita punya dua-duanya, langkah lebih baiknya kita punya ini banyak SDA-nya, kita punya SDM yang berkualitas, akan semakin bermanfaat untuk warga masyarakat, juga untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kalau kalian sumber daya apa? Manusia, bukan alam kan? Oke. Oke, selanjutnya pendidikan itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini dengan meningkatkan kualitas SDM, dan di samping itu juga keterkaitan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan pendidikan yang baik, otomatis SDM-nya akan meningkat, pertumbuhan ekonominya juga diharapkan akan meningkat pula, seperti yang kita bahas tadi. Oke, nah selanjutnya baru ini. Jadi kita balik dulu, peranan ekonomi dalam pendidikan. Baru kita nanti bahas peran pendidikan dalam ekonomi. Kira-kira apa peran ekonomi dalam pendidikan? Kalian kuliah butuh uang nggak? Oke. Jadi untuk memenuhi keperluan, membiayai, membangun individu, memenuhi kebutuhan dasar-dasar kalian, dan lain sebagainya. Itu kaitan antara peranan ekonomi terhadap atau dalam pendidikan. Kalau sekarang kan kalian
kuliah pasti keluar biaya kan, ngekos juga keluar biaya, beli buku juga keluar biaya. Nah itu juga salah satu fungsi kita belajar ekonomi pendidikan. Jadi kita bisa untuk menghitung bagaimana sih sebenarnya pembiayaan yang dikeluarkan dalam dunia pendidikan. Berapa sih yang harus kalian keluarkan dalam berinvestasi di bidang pendidikan. Kan ini investasi kan? Investasi yang kalian rasakan itu nanti, bukan sekarang kalian rasakan manfaatnya. Oke, ini apa namanya? Ada beberapa teori terkait dengan pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan. Yang pertama itu teori modal manusia. Apa kira-kira teori modal manusia? Gita, oke, Gita lagi nih. Menurut saya teori modal manusia itu menjelaskan bagaimana proses di mana pendidikan itu ada efek positifnya pada pertumbuhan ekonomi saat ini. Oke, jadi seperti apa yang dikatakan Gita itu, teori modal manusia itu adalah teori yang menjelaskan proses di mana pendidikan memiliki pengaruh yang positif terkait dengan modal yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Terus yang kedua ada teori alokasi. Ayo, siapa yang bisa? Yang di depan? Ya, silakan. Jadi teori alokasi itu menekankan bahwa dalam ekonomi modern sekarang ini angkatan kerja yang berkeahlian tinggi tidak begitu dibutuhkan lagi karena perkembangan teknologi yang sangat cepat dan proses produksi yang semakin dapat disederhanakan. Oke. Terus selanjutnya ada teori pertumbuhan kelas. Jadi dengan kalian mendapatkan pendidikan otomatis kelas kalian akan naik, bukan naik kelas 1 ke kelas 2, bukan. Status sosial kalian di masyarakat. Jadi ini beberapa teori terkait dengan hubungan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, ada beberapa dampak ketika pendidikan yang rendah, ada nggak dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi? Ada nggak dampaknya? Pasti ada kan? Coba kalian bayangkan semua warga di Indonesia nggak menempuh pendidikan. Coba kalian bayangkan. Nggak bisa bayangkan. Oke, yang pertama itu rendahnya kualitas SDM. Kalau misalnya semuanya nggak memiliki pendidikan, otomatis SDM-nya akan sangat rendah sekali. Dan selain itu juga dengan SDM yang rendah, otomatis nggak ada yang bekerja dong, nggak ada yang diterima di perusahaan dong, otomatis pengangguran akan meningkat. Nah, dengan meningkatnya pengangguran berarti apa namanya? Tingkat kemiskinan akan banyak. Kenapa kok miskin banyak? Kan nggak nganggur kan? Nganggur, kalian nggak kerja, otomatis kalian nggak punya pemasukan, jadi miskin kan? Oke. Nah, dengan adanya kemiskinan yang banyak, otomatis akan muncul namanya krisis ekonomi. Daya beli masyarakat berkurang, menurun daya beli masyarakat. Itu imbasnya banyak sekali. Perusahaan nggak bisa berproduksi karena nggak ada permintaan. Terus kalian, walaupun ada yang jual, kalian nggak bisa beli, dan lain sebagainya. Maka imbasnya itu. Jadi hubungannya seperti itu. Rendahnya kualitas SDM, meningkatkan pengangguran, setelah itu apa namanya akan meningkatkan kemiskinan, dan otomatis akan meningkatkan krisis ekonomi itu sendiri. Oke, mungkin itu pembelajaran kita hari ini terkait dengan hubungan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi. Oke, dari kalian kira-kira gimana? Bisa nggak dipahami kira-kira terkait dengan materi yang saya sampaikan tadi? Bisa ya? Oke, kalau bisa saya mau tes kalian. Kita ada post test terakhir. Saya kirimkan linknya ke kalian. Ya, oke, terima kasih. Itu tadi post test untuk adik-adik semua. Jadi dari jawaban yang masuk, jawaban yang saya terima sudah sangat bagus sekali. Jadi apa yang kita bahas hari ini, apa yang saya sampaikan tadi sudah dapat kalian pahami secara garis besar. Rata-rata udah benar jawabannya, walaupun ada beberapa yang masih miss jawabannya, tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin kita akan bisa lebih bahas lebih jelas lagi. Ya, udah sangat bagus, sudah sangat baik sekali. Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada sesi akhir pada pembelajaran hari ini, yaitu adalah simpulan. Ya, simpulan. Oke, siapa yang bisa bantu saya untuk menyimpulkan terkait dengan apa dan bagaimana perkuliahan hari ini terkait dengan materi hubungan pendidikan terkait dengan
pertumbuhan ekonomi. Ya, siapa? Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Izin menyampaikan kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi tadi itu, pendidikan itu dapat menambah pemahaman manusia dan dunia. Nah, yang dimana pendidikan itu dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan manfaat sosial yang lebih luas, baik untuk individu maupun untuk masyarakat. Dengan adanya pendidikan yang baik, maka pendapatan masyarakat akan semakin meningkat, sehingga hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi individu dan nasional. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Yuli atas kesimpulannya. D+ dulu untuk Yuli. Oke, ya sangat bagus sekali ya kesimpulan yang disampaikan Yuli Sali. Sudah baik, sudah mengena dari apa yang sudah kita bahas dari tadi sampai akhir. Dengan disimpulkannya oleh Yuli tadi, maka berakhir pula perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami semua. Kalau masih ada kendala, mungkin nanti kita bisa diskusi. Ya, oke, kita akhiri kuliah hari ini dengan Kang Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Salam harmoni. Baik, demikianlah tadi salah satu contoh pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan bisa digunakan oleh semua pihak. Akhir kata saya tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam harmoni.